Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Semar tidak menyukai Islam Nusantara. Dendam kesumat Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu-Buddha yang dianyominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Semar menjadi sebuah ikon yang sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walaupun Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi Teja Mantri atau Togo. Putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sedangkan kuning telurnya menjadi Manik Maya yang kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa asal Teja Mantri atau Togo, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya, dan Manik Maya atau Batara Guru bukan anak dari Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi ini. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi. Hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Nabi Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi 3 harum manusia. Masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Khidir. Ketiga anak Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa dari Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu. Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togo, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal dari sang gaib Teja Mantri atau Togo. Sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lain yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar Badranaya hidup di Indonesia, tepatnya di puncak Gunung Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka, yaitu iblis laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan oleh Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sementara itu Semar bersama dengan Dewi Sekarwati Mara juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran agama itu terjadi pada abad ke-1 hingga ke-12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki mengutus 9 orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara.
khusus untuk tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberi keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Mengamuklah para jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili oleh Semar dan Dewi Sekarwati marah, membuat kesepakatan setelah kalah bertarung dengan adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat terlontarkan dari para dedemit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, tetapi qudratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu, wahai Syekh Subakir. Apa itu kata Syekh Subakir? Kata jin, aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, penganyom, sekaligus penasihat spiritual raja-raja Hindu-Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi, dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Menurut seorang Linuwe yang tinggal di Situarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit untuk memeluk agama Islam, namun disertai catatan tidak dengan paksaan, apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam, asal jangan melalui paksaan dan peperangan, kata Semar. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapatkan tentangan keras dari Noyo Genggong, Sabdo Palon yang sebenarnya adalah nama lain dari Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Semar Badranaya berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya V, hamba tidak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab hamba adalah penguasa, pembesar atau dahyang tanah Jawa. Hamba adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Hamba adalah raja dari semua spirit di tanah Jawa. Hamba telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah. Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang. Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun.